Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1492. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kanannya tiba-tiba terangkat, kecepatannya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Duar! Setelah tabrakan, kekosongan di antara kedua orang itu langsung meledak dan hancur. Sumber napas yang kuat memenuhi tempat itu, dan lapisan kekosongan meledak menjadi debu yang tak ada habisnya. Kekuatannya langsung dari kedua orang itu pun hancur dalam sekejap, dan mereka berdua bentrok secara langsung. Dan setelah bentrok tersebut, Kinmo pun dipaksa mundur dengan keras ke belakang. Dari segi kekuatan, Kinmo masih tertinggal jauh dari Tuan Po Jun. Lagi pula level kultivasi Kinmo jauh berada di bawah Tuan Po Jun. Hahaha, ternyata kamu bahkan belum mencapai ranah supreme. Nah, matilah untukku. Teriak Tuan Po Jun. Dengan satu pukulan sebelumnya, Tuan Po Jun berhasil memukul mundur Kinmo. Dan ketika pukulannya sebelumnya bersentuhan dengan Yin dan Yang milik Kinmo di diagram tersebut, dirinya segera merasakan kekuatan sebenarnya dari Kinmo. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami tidak mau menyerah. Setelah meledakkan pertahanan di depan Kinmo dengan satu pukulan, dirinya kembali melaung, dan dalam sekejap dia melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Duar, duar, duar. Kekuatan tinju terus-menerus dari Tuan Po Jun menyapu secara langsung ke arah Kinmo, menghantam diagram Yin dan Yang di tubuh Kinmo seperti kilat. Setiap pukulannya sangatlah kuat, dan kekuatan kekerasan dari tinju tersebut cukup untuk mengubah bintang menjadi abu. Duar. Seluruh tubuh Kinmo pun didorong mundur oleh ledakan yang terus-menerus itu. Pada akhirnya tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh aura gelap yang tak terbatas. Dalam raungan yang mengejutkan, dia langsung meledak, langsung menghancurkan lapisan kehampaan. Sosoknya kemudian berhenti dan lalu dengan keras. Ribuan mil kekosongan di belakangnya tidak dapat menahan kekuatan dan dimusnahkan. Iblismo, apakah kamu baik-baik saja? Kata penatua tertinggi kuno. Sosoknya bergoyang dan dia datang ke sisi Kinmo dalam sekejap. Dia mengerutkan kening dan bertanya keadaan Kinmo. Kinmo hanya menggelengkan kepalanya. Lapisan kekuatan di tubuhnya tertahan dan seluruh sosoknya nampak tidak terluka sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Kata Tuan Po Jun, matanya meledak. Setiap pukulannya sebelumnya sangatlah kuat dan itu mengandung aura mengerikan dari darah raja kegelapannya. Apalagi Kinmo, bahkan seseorang yang berada di ranah supreme puncak jangka menengah pun mungkin akan terluka parah atau bahkan dimusnahkan. Tetapi bagaimana dengan Kinmo yang bahkan bukan ahli supreme tetapi tidak terluka sama sekali? Seluruh tubuhnya nampak dikelilingi oleh rune gelap yang terang. Rune ini dengan cepat menahan diri, membuat tubuhnya sebening batu giok, dan dia menahan semua serangan dari Tuan Po Jun. Itu adalah napas senjata sumber jiwa iblis. Senjata sumber jiwa iblis itu adalah harta paling berharga dari klan iblis abis. Harta karun yang benar-benar menantang surga, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Po Jun, menyerah saja dan tangkap dia, kata penatua tertinggi kuno. Dia menus dingin. Kamu ingin aku memakanmu? Pandangan tajam muncul di mata Tuan Po Jun. Apakah menurutmu itu mungkin? Begitu kata-katanya keluar, Po Jun tiba-tiba berbalik dan lalu dengan keras dia meraih tahta supreme. Tuan Po Jun tahu bahwa sekarang situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Tuan Po Jun, kata tahta singgasana supreme. Dia terkejut dan marah. Di saat Tuan Po Jun menyerangnya dengan keras, segera formasi susunan cahaya muncul di sekeliling tahta singgasana supreme. Jalur luar angkasa itu dalam itu nampak langsung mengarah ke kehampaan yang tak berujung, dan di ujung lorong tersebut sepertinya ada atmosfer gelap yang mengepul, dan ternyata itu adalah benua hitam atau benua gelap. Pada saat ini tahta singgasana supreme langsung membuka saluran transmisi untuk menuju ke benua hitam dan ingin meninggalkan alam semesta ini dan kembali ke benua gelap seperti si Kongjian dan yang lainnya, dan dirinya tidak ingin untuk terus bertarung. Saluran teleportasi tahta supreme, apakah Anda akan mengkhianati saya? Kata Po Jun, nampak dia sangat ingin. Tuan Po Jun, jangan salahkan saya, kata tahta singgasana supreme. Dia menggertakkan gigi, matanya panik, dia benar-benar tidak punya pilihan.
Ketika Po Jun sebelumnya mencoba mengambil tindakan terhadap leluhur andai dan yang lainnya, tahta Singgasana Supreme langsung tahu bahwa akhir dirinya ketika mengikuti Tuan Po Jun, dia juga pasti tidak akan pernah lebih baik dari akhir leluhur andai dan yang lainnya, dan dirinya pasti akan dihancurkan oleh Po Jun untuk diserap. Jadi, tahta Singgasana Supreme sudah bersiap pada awalnya, dan pada saat Tuan Po Jun hendak mengambil tindakan terhadapnya, dirinya sekarang langsung mengaktifkan formasi teleportasi. Dirinya lebih memilih kembali ke benua hitam daripada harus mati di sini di tangan Tuan Po Jun. Dia dapat melihat bahwa semua orang yang mereka lawan selalu menjadi bagian dari rencana klan iblis saat ini. Ditambah Tuan Po Jun yang terlalu licik, dirinya tidak bisa bermain satu sama lain lagi di sini. Boom! Serangkaian cahaya yang kuat langsung menyelimuti sosok tahta Singgasana Supreme, menyebabkan sosok tahta Singgasana Supreme pun perlahan-lahan menjadi kabur. Di sisi lain, penatua tertinggi kuno dan yang lainnya tidak menghentikan tahta Supreme untuk kabur. Bagi mereka, tahta Supreme yang telah mati itu bukanlah apa-apa, itu hanyalah sisa jiwa. Selama pasukan yang kalah masih tertinggal, maka itu adalah kemenangan. Tahta Supreme akan segera menghilang. Tahta Supreme, Anda sangat mengecewakan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa pergi dari sini? Kata Tuan Po Jun, dia mencibir dan segera rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jangan berpikir dua kali, jadilah makananku saja, kata Tuan Po Jun, dan boom. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya itu melonjak, langsung menembus kehampaan dan langsung melilit tahta Singgasana Supreme yang hampir pergi dari sana. Sosoknya bahkan hampir transparan. Ternyata sosok itu sudah lolos ke dalam kehampaan, dan tahta Supreme yang hendak menghilang setelah memasuki saluran transmisi tiba-tiba memadat lagi. Tidak, ada pandangan ngeri di mata tahta Singgasana Supreme itu, dan boom, seluruh tubuhnya langsung terbakar dalam sekejap, dan asal-muasal kegelapan mengalir ke dalam tubuhnya di sepanjang rantai gelap di langit. Aura di tubuh Tuan Po Jun pun meningkat pesat. Terlebih lagi, rantai hitam di seluruh langit seperti naga yang sangat marah, langsung menembus ke bawah tanah terang kegelapan. Kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya pun meledak di seluruh tanah leluhur kegelapan di saat yang bersamaan. Dan juga banyak sekali klan kegelapan yang telah terkumpul di bawah tanah leluhur kegelapan selama ratusan juta tahun. Semua asal-muasalnya saat ini langsung terbakar pada saat yang bersamaan. Semuanya masuk ke dalam tubuh Tuan Po Jun. Boom! Aura Tuan Po Jun pun meningkat pesat. Hentikan dia! Melihat ini, penatua tertinggi kuno pun mengubah ekspresinya. Dia meraung dengan marah. Dan tiba-tiba sebuah batu besar hitam muncul di tangannya. Batu besar hitam itu memancarkan aura kuno, dan itu melonjak dengan suara ledakan yang keras dengan aura Supreme yang terus menyebar. Batu besar ini jelas juga merupakan harta yang berharga, dan auranya segera melonjak berubah menjadi gunung suci kuno sepanjang miliaran kaki dan menekan Tuan Po Jun dengan ganas. Sementara di samping Patriark Abyss dan yang lainnya juga segera bergerak, dan lalu dengan keras mereka semua mengambil tindakan. Dan pupil mata Kinmo juga berkedip, dan bola tiba-tiba muncul di tangannya. Sebanyak 7 atau 49 bola melintas. Setiap bola itu sepertinya berisi dunia. Itu menghadap Tuan Po Jun secara langsung dan dengan berani menghancurkannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Wuji Supreme memandang Qin Chen dan bertanya, "Tangkap Kinmo itu terlebih dahulu," kata Qin Chen. Dia berteriak tajam dan bergegas menuju ke arah Kinmo dengan keras. Target Qin Chen itu adalah senjata sumber jiwa iblis, dan jika Qin Chen menginginkan senjata sumber jiwa iblis, maka Qin Chen harus mendapatkan kembali hubungannya dengan Kinmo. Baik, kata Wuji Supreme. Dia pun tergerak di saat melihat ini, dan boom, sungai takdir yang mengalir langsung menyapu. Sungai panjang takdir ini berisi takdir Supreme dengan cepat terjerat menuju kepada Kinmo. Di sini, Po Jun meraung, dan esensi tahta Supreme langsung berkumpul ke dalam tubuhnya. Dirinya menggertakkan gigi dan langsung membakar darah Raja Kegelapan. Segera aura gelap membumbung ke langit, dan rantai hitam muncul dari langit dan bumi, menghantam puncak gunung hitam dengan keras. Rantai hitam itu megah dan tebal, dan aura gelap di atasnya terus naik dan turun seperti pilar dari surga. Tiba-tiba itu bertabrakan dengan puncak gunung hitam, dan langit runtuh juga bumi hancur. Dengan geras puncak gunung hitam yang dihantam oleh penatua tertinggi kuno terjebak di udara dan tidak dapat ditekan untuk sementara waktu. Namun serangan dari penatua iblis kuno dan penatua hati iblis tidak dapat mendekati Tuan Po Jun, dan mereka malah langsung dihancurkan oleh gelombang darah Raja Kegelapan yang seperti gelombang.
Hanya serangan dari Patriark Abyss Gerhana Supreme yang bisa membawa sedikit masalah kepada Tuan Pojun. Tetapi sayang serangan itu terhalang oleh lantai hitam yang keluar dari tubuh Tuan Pojun. Dan aura di tubuh Tuan Pojun terus meningkat. Boom! Lautan darah mendidih dan napas darah Raja Kegelapan memusnahkan segalanya. Kehampaan sepertinya telah menjadi lautan darah. Di lain sisi, Kinmo yang awalnya akan menyerang Tuan Pojun. Namun setelah merasakan serangan dari Wuji Supreme dan Qinchen, wajah Kinmo sedikit berubah dan boom, 7 atau 49 bola hitam itu langsung berbalik arah dan lalu menabrak sungai takdir yang dilepaskan oleh Wuji Supreme. Di antaranya ombaknya memercik, ombak yang langsung menghancurkan sungai takdir langsung dimuntahkan dan jalannya langsung runtuh. Masing-masing dari 49 bola hitam ini memiliki berat lebih dari 10.000 ton dan aturan iblis yang terkandung di dalamnya terus-menerus mengganggu pergerakan dari sungai takdir dan juga kehendak takdir untuk memotong terus-menerus. Benda ini luar biasa. Seharusnya itu menjadi aksesoris senjata sumber jiwa iblis dari klan iblis abis. Kata Wuji Supreme, dia berubah warna. 49 bola hitam ini, bahkan dirinya yang merupakan ahli supreme akhir, merasakan tekanan yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Untungnya tingkat kultivasi Kinmo ini tidak tinggi, dan dirinya tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari bola hitam ini. Jebak olehku, Wuji Supreme berteriak keras dan boom, sungai takdir melonjak lagi dan sungai yang terputus melonjak lagi dalam sekejap, langsung menjebak 49 bola hitam tepat di sungai takdir tersebut. Nah, cepatlah! Teriak Wuji Supreme. Pada saat yang sama, Wuji Supreme dengan cepat mengirim pesan kepada Qinchen. Kinmo, ini aku, kata Qinchen. Dia segera mengaktifkan teknik telarang jiwa surgawi. Dan dengan suara raungan kekuatan tak terlihat langsung menembus ke dalam pikiran Kinmo. Ini untuk menggunakan teknik telarang jiwa surgawi untuk secara langsung membangkitkan kesadaran di dalam pikiran Kinmo. Kinmo, bangun! Sebuah suara berat terus-menerus mengalir ke dalam pikiran Kinmo. Pikiran Kinmo pun tiba-tiba menimbulkan badai yang bergulung, dan perasaan yang sangat akrab muncul dari benak Kinmo. Duar, kesadaran Qinchen terus-menerus bergegas menuju kesadaran Kinmo, menyebabkan gelombang melonjak dalam pikirannya. Mata Kinmo menjadi bingung. Kinmo, bangun, cepat bangun, kata Qinchen. Kinmo saat ini hanya merasa sepertinya ada suara yang terus-menerus bergema di benaknya, seolah-olah terus-menerus memanggilnya. Suara ini begitu familiar hingga membuatnya merasa ingin terjun sepenuhnya ke lautan luas ini. Dia sepertinya berada di dalam kegelapan tanpa akhir. Segala sesuatu di dunia ini begitu gelap, dan tidak ada akhir yang terlihat. Namun pada saat ini, dalam kegelapan tak berujung itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan cahaya yang sangat terang ini seakan membangunkannya dari kegelapan yang tak berujung. Lautan jiwa Kinmo yang gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya spiritual. Ini hampir berhasil, kata Qinchen. Dia merasa terkejut di dalam hatinya selama dirinya bisa menyalakan sedikit cahaya spiritual di lautan jiwa Kinmo ini dan membiarkan jiwanya langsung berhubungan dengan jiwa Kinmo, maka dirinya bisa langsung membangunkan Kinmo untuk pulih. Namun tepat ketika Qinchen hendak membangunkan Kinmo, tiba-tiba boom, sumber iblis abis yang menakjubkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Kinmo. Sumber iblis abis ini begitu murni sehingga itu langsung memblokir jiwa Qinchen yang terus-menerus menyerang. Di dunia luar, mata Kinmo yang awalnya bingung tiba-tiba sadar kembali. Mencari kematian, kata Kinmo. Dia meraung dengan marah dan ledakan. Bayangan yang menjulang tinggi muncul di tubuhnya. Itu merupakan senjata sumber jiwa iblis. Serangkaian rune iblis abis terus berputar dan mengelilingi tubuhnya, dan dia lalu melayangkan tinju kepada Qinchen dengan keras. Duar, kekosongan pun langsung meledak dan pukulan Kinmo seperti kilat tiba-tiba datang ke depan Qinchen. Tuan, hati-hati, seru Lord of the Abyss. Namun Qinchen mus dingin. Qinchen mengulurkan tangan kanannya, dan segera cahaya hitam tiba-tiba menyala di pedang karat misterius itu. Dengan suara berdesir, pedang karat misterius di tangan Qinchen pun tiba-tiba menghilang. Pukulan Kinmo ini langsung meledakkan pedang karat misterius itu. Di saat yang sama, pedang karat misterius itu tiba-tiba kembali ke tangan Qinchen. Tapi tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah Qinchen, dan malah alis Qinchen berkerut. Gagal, kata Qinchen. Baru saja dirinya mencoba menggunakan teknik telarang jiwa surgawi untuk secara langsung membangkitkan jiwa Kinmo, tetapi sayang gagal. Pada saat-saat terakhir, sebuah kekuatan khusus muncul di tubuh Kinmo yang menghalangi dampak jiwa Qinchen.
Tuan, itu adalah sumber jiwa iblis, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Artefak sumber jiwa iblis itu adalah harta paling atas dari klan iblis abis kita. Setelah dimurnikan, pertahanan material dan pertahanan jiwa yang terbentuk dapat mencegah invasi kekuatan eksternal apapun. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Kinmo mampu menahan serangan Tuan Pojun sebelumnya. Kata Lord of the Abyss, dia menjelaskan kepada Qinchen, intinya sumber jiwa iblis ini itu adalah harta karun tertinggi dari klan iblis abis yang merupakan pertahanan material dan jiwanya sangat tidak normal dan hampir sangat sempurna. Apakah tidak ada cara lain? Kata Qinchen, dia merutkan kening. Lord of the Abyss pun menggelengkan kepalanya. Tuan, senjata sumber jiwa iblis itu adalah harta paling berharga dari klan iblis abis saya. Itu sangat mulia. Mengontrolnya hampir sama saja dengan mengendalikan seluruh dunia iblis. Umumnya, hanya leluhur yang bisa mengendalikannya. Tidak mungkin membiarkan Anda mengendalikannya. Dan tidak mungkin untuk bisa dikendalikan oleh orang luar. Alasan mengapa leluhur membiarkan Kinmo mengambil kendali atas dirinya pasti untuk melatih Kinmo. Saya punya firasat bahwa Kinmo akan menjadi kunci kendali leluhur atas klan kegelapan ini. Dan alasan mengapa leluhur begitu yakin bahwa dia akan mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Alasan utama memberikan kendali kepada Kinmo adalah setelah menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis, jiwa tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh siapapun dari luar. Kata Lord of the Abyss, dia menjelaskan dengan sangat yakin kepada Qinchen. Jika tidak, tingkat kultivasi Kinmo tidak tinggi, namun jika jiwanya mudah dikendalikan oleh orang luar, bukankah itu berarti rencana leluhur akan gagal? Dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dengan kekuatan senjata sumber jiwa iblis ini, bahkan ahli transenden setengah langkah pun bahkan tidak akan dapat bisa untuk mengendalikan Kinmo pada tingkat jiwa. Kata Lord of the Abyss, dia menjelaskan kepada Qinchen bahkan ahli setengah langkah transenden pun tidak dapat mengendalikan jiwa Kinmo. Mendengarkan penjelasan dari Lord of the Abyss, wajah Qinchen menjadi semakin suram. Ini masalah besar, kata Qinchen, dia tampak jelek. Dirinya juga memahami arti dari kata-kata Lord of the Abyss. Siapapun yang telah menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis, di bawah perlindungan artefak sumber jiwa iblis ini, tidak akan dapat dikendalikan oleh orang luar sama sekali. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi Qinchen untuk bisa membangunkan Kinmo secara langsung. Apa yang harus dilakukan? Gumam Qinchen, hatinya dipenuhi dengan pikiran yang cemas. Nah Qinchen, mengapa kamu begitu sangat ragu-ragu? Keluarkan saja aku, ikat orang ini dan bawa pergi. Kata leluhur naga Hongwang. Di dunia kacau, leluhur naga Hongwang mengaum dengan cemas. Pada saat ini, penatua tertinggi kuno telah melihat tempat ini. Ketika dia melihat Wuji Supreme dan Qinchen benar-benar menyerang Kinmo, penatua tertinggi kuno menjadi marah dan lalu berkata, kalian mencari kematian. Boom, segera gunung ajaib kuno yang menjulang tinggi jatuh ke arah Qinchen seperti kilat. Pergi. Mata Qinchen bersinar dengan ganas dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul lagi di tangannya sebelum kemudian menghilang lagi. Boom, pedang karat misterius dan gunung ajaib kuno itu pun tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Saat berikutnya Qinchen diterbangkan mundur ke belakang. Dan kekuatan kuno yang menakutkan meledak langsung ke tubuhnya menyebabkan semua organ dalam di tubuh Qinchen bergetar hebat. Tuar, ada retakan. Retakan langsung muncul pada rahasia kelima Qinchen. 5 rahasia dan 5 organ di dalam tubuh Qinchen itu diubah dari berbagai harta karun eksotis. Benda-benda seperti istana iblis kehidupan dan kematian yang Qinchen serap itu telah menyatu dengan tubuhnya. 5 organ dalam Qinchen saat ini langsung dibelah dan tubuh fisiknya hampir terlihat. Ada retakan. Tidak bisa menghentikannya. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakan penatua tertinggi kuno, tetapi penatua tertinggi kuno itu masihlah merupakan leluhur dari tingkat supreme akhir puncak. Dengan satu pukulannya saja, Qinchen hampir dihancurkan dengan satu gerakan. Bahkan, Qinchen menggunakan pedang karat misterius pun tidak berguna. Tingkat kultivasiku masih terlalu lemah, kata Qinchen, dia menggertakkan giginya. Qinchen tidak mengerti mengapa begitu sulit baginya untuk menerobos ranah supreme. Boom, pada saat kritis, Qinchen langsung mengaktifkan darah raja kegelapan di tubuhnya dan sumber kegelapan tak berujung diaktifkan dalam sekejap. Darah raja kegelapan yang mengalir langsung menyelimuti Qinchen dan mulai mendidih. Pada saat yang sama, seluruh kekosongan juga mendidih. Darah raja kegelapan di tubuh Qinchen langsung bertabrakan dengan darah raja kegelapan yang dilepaskan oleh Tuan Pojun.
dan seluruh benua Hayu pun runtuh, tidak dapat menahan dampak kekuatan mereka berdua. Para anggota klan kegelapan sialan, kalian benar-benar memanfaatkan leluhur ini untuk berurusan dengan orang lain dan diam-diam menyerang putra iblisku dari klan iblis Yuanku, kata penatua tertinggi kuno. Dia meraung lalu dengan keras. Energi iblis jurang kuno yang mengepul di tubuhnya mencapai langit dan seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat agung. Aura iblis abis yang mencapai langit mengalir ke batu hitam dalam sekejap, menyebabkan batu hitam itu terus berkembang. Batu hitam itu membengkak sebelum kemudian tiba-tiba menjadi seukuran miliaran kaki. Batu hitam seperti bintang sihir gelap yang tak tertandingi terbakar dengan api hitam yang bergulir itu jatuh ke atas kepala Qingchen dan Duar. Pada saat ini wujud Supreme menus dingin dan sungai panjang takdir yang terjerat dengan Qingchen tiba-tiba melonjak, dan itu mencegat bintang iblis hitam itu dalam sekejap. Sungai takdir berkabut yang tak berujung sepertinya berkelok-kelok dari kedalaman alam semesta berhenti di depan bintang sihir hitam yang terbakar itu, dan lalu dengan keras keduanya bertabrakan hingga tak terhingga. Itu langsung jatuh dalam sekejap seperti air terjun yang deras. Wuji Supreme membantu Qingchen untuk memblokir serangan dari penatua tertinggi kuno. Wuji Supreme, kamu benar-benar bergabung dengan orang-orang dari klan kegelapan, kata penatua tertinggi kuno. Dia berteriak dengan marah ketika melihatnya. Dia menatap ke arah Wuji Supreme dengan keterkejutan di matanya. Dia terus berpikir Wuji Supreme adalah ras manusia, tidak peduli apapun yang terjadi. Sebenarnya Wuji Supreme tidak boleh untuk bisa berkolusi dengan orang-orang dari klan kegelapan. Tetapi barusan, tindakan antara Wuji Supreme dan Qingchen jelas-jelas itu berhubungan satu sama lain, membuat penatua tertinggi kuno pun tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dalam benaknya. Ada yang salah dengan ini, gumam penatua tertinggi kuno. Ini, hati Wuji Supreme pun segera mencelos. Dia merasa tidak baik. Penatua tertinggi kuno sepertinya merasakan ada yang salah dengan dirinya, dan Wuji Supreme mengetahui bahwa orang tua seperti penatua tertinggi kuno ini jelas bukanlah orang yang sembarangan untuk bisa dihadapi. Pihak lain pastilah telah menebak beberapa hubungan antara dirinya dan Qingchen, dan jika sampai pihak lain mengetahui bahwa Qingchen adalah ras manusia dan telah berhubungan dengan dirinya, maka itu akan merepotkan. Namun tepat ketika Wuji Supreme sedang memikirkan tentang bagaimana cara untuk menghilangkan kecurigaan dari penatua tertinggi kuno, tiba-tiba